alhamdulillah kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semuanya ya, sudah sama-sama istiqomah ya dalam kegiatan kajian sederhana ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya, kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan jalan-jalan surganya Allah ya, sebagaimana dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallah, pasti Allah mudahkan, lahu baginya, bihi dengan mencari ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Nah alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini ya, sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita subutul khair wa ziyadatul khair ya, senantiasa ditetapkan dalam kebaikan dan berlimpah khair, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana biasa kita awali subuh ini dengan memohon ilmu yang bermanfaat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kajian hari ini kita melanjutkan yang kemarin saja ya, yaitu wasiat akhir Nabi terakhir ya, bahwa kita kemarin sudah mempelajari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini ya kemarin sudah kita pelajari tentang wasiat dari Rasulullah SAW, bagaimana kita mempelajari tentang kehidupan baginda Rasulullah, mulai dari sholat Nabi ya, sholat Nabi yang sangat luar biasa ya, dalam usia kita ini ya, seharinya itu ya tidak kurang dari 40 rakaat ya. Beliau dari mulai tahajudnya 11 atau 13, kemudian rawatibnya tertib ya 12 atau 10, kemudian duhanya, kemudian beliau itu memanjangkan sholat malam ya, kadang dalam satu rakaat 5 juz gitu ya. Nah ini adalah gambaran dari sholat baginda Rasulullah SAW, sehingga beliau itu ya, apalagi di sholat subuh misalnya, beliau itu kira-kira sholatnya itu 20 menit ya, 100 ayat lebih gitu ya. Kemudian kalau di zuhur, asar itu kira-kira 10 menitan lah ya. Nah jadi baginda Rasulullah SAW, nah jadi dalam hal sholat, misalnya kan sholat itu ada levelnya, ada level 1 sampai 5, apakah kita itu ada yang sholatnya itu ujug-ujug selesai misalnya, ada juga yang kadang ingat kadang enggak, misalnya di rakaat sekian kita betul-betul hadir, kadang enggak misalnya. Itu ada level-levelnya. Mudah-mudahan kita masuk level kelima yang betul-betul sholat itu seperti Nabi tadi. Sholat itu menjadi kebahagiaan Nabi itu ada di dalam sholat gitu ya, qurrata ain, jadi kebahagiaan Nabi itu ada di dalam sholat. Kemudian arih Nabi sholat. Nah seperti itu. Kemudian kita juga sudah melihat ya saumnya Nabi ya. Selain dari saum Ramadan, beliau juga ada Ayyamul Bid 3 hari, kemudian ada Senin Kamisnya, ada saum di bulan Sya'ban gitu ya, kemudian Syawal dan lain sebagainya, ada Tasu'a Asyura dan lain sebagainya. Nah baginda Rasulullah sangat luar biasa gitu ya. Kemudian juga beliau melakukan saum wisol ya, tetapi kita sebagai umatnya tidak boleh saum yang tidak berbuka-buka, misalnya saum sambung gitu ya. Nah inilah kebahagiaan Rasulullah itu, ya Bilal arih Nabi sholat, wahai Bilal tentramkan kami dengan sholat. Waju'ilat qurratu aini fis sholat, waju'ilat dan dijadikan qurratu aini, kebahagiaanku fis sholat, diletakkan dalam sholat. Jadi kebahagiaan Rasulullah itu ada saat sholat gitu, itu adalah kebahagiaan beliau.
Kemudian sudah kemarin dibahas ya tentang kedermawanannya, kemudian muamalah baginda Rasulullah SAW ya sangat luar biasa sekali akhlaknya ya seperti Al-Quran. Kemudian zuhud beliau ya sampai-sampai tidur juga di atas tikar gitu ya. Kemudian beliau juga pernah ya 2 bulan itu api tidak dinyalakan, artinya masak makannya itu selama 2 bulan hanya kurma dan air gitu ya. Begitu juhudnya, tidak seperti kita yang sering mukbang gitu ya. Nah, kehati-hatian Nabi ya, warok Nabi gitu ya, ketika beliau sangat menjaga sekali ya dari makanan-makanan yang apalagi di sini Rasulullah tidak memakan harta sedekah sih ya, sangat itu sekali. Kemudian kemarin sudah dibahas sampai sini ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, sebaik-baik amal Nabi dan penutupnya. Nah, bahwa jadi Rasul itu ketika mengerjakan sebuah amalan, beliau itu selalu konsisten ya, terus menerus kalau mengerjakan suatu amalan itu. Karena dalam prinsip beliau ya, dalam hadisnya itu inna ahabbal a'mal ilallah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qala. Inna ahabbal a'mal, sesungguhnya amal yang paling dicintai ya ilallah, oleh Allah, madama alaih, adalah yang dilakukan pelakunya terus menerus ya, madawa alaihi sahibuhu wa in qala, meskipun sedikit. Jadi Abu Hurairah mengungkapkan bahwa Nabi misalnya kalau Ramadan misalnya itikaf 10 hari terus itu selama hidupnya seperti itu. Misalnya menjelang wafat beliau itikafnya 20 hari. Kemudian di sini di setiap tahun Al-Quran dibacakan pada beliau 1 kali, namun di tahun beliau wafat Al-Quran dibacakan kepada beliau 2 kali oleh malaikat Jibril ya. Nah, jadi dari Siti Aisyah sebelum meninggal Rasulullah itu banyak mengucapkan, nah ini ya tadi di akhir kan judulnya ini di akhir, sebaik-baik amal Nabi dan penutupnya. Jadi menjelang Rasulullah wafat, menurut Siti Aisyah ya, beliau banyak membaca doa ini, subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik, subhanak, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdik, dengan seraya memujimu, astaghfiruka, aku memohon ampunan, wa atubu ilaik, dan bertobat kepadamu. Nah, ini doa ya sebelum meninggal Rasulullah banyak baca subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini ya. Kemudian ia melanjutkan bahwa aku bertanya ya Rasulullah, apa pengertian kata-kata yang aku melihat Anda selalu mengucapkannya gitu. Kenapa engkau mengucapkan banyak subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik? Kenapa gitu sering baca doa itu? Kemudian beliau menjawab, telah dibuat suatu tanda untukku pada umatku, di mana apabila aku telah melihatnya aku akan mengucapkan kata-kata itu, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu. Nah, jadi terkait dari surah An-Nasr ini, Ibnu Abbas pernah berkata kepada Umar, sesungguhnya surah ini ya, surah An-Nasr itu adalah pertanda ajal Rasulullah yang Allah beritahukan pada beliau ya. Umar berkata, aku tidak mengetahui kecuali seperti yang kau tahu. Nah, jadi di surah An-Nasr ini turun di hari Nahar ya, 10 Zulhijjah, ketika Nabi berada di Mina ya, ketika haji wada. Dikatakan pula bahwa surah ini turun di hari-hari tasyrik ya. Sedang dalam riwayatnya bahwa ketika surah ini telah turun, Rasulullah SAW lebih meningkatkan lagi kesungguhan dalam urusan akhirat. Oleh karena itu Siti Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah banyak ya mengucapkan ketika ruku, ketika sujud, subhanakallahumma bihamdik Allahumma gfirli, maha suci engkau ya Allah, dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Nah, jadi beliau mentakwilkan Quran, artinya beliau melaksanakan apa yang diperintah ya di surah An-Nasr ya, ayat ke-3, fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, pelajarannya, faidahnya di sini anjuran supaya istiqomah ya ketika melakukan amal solih, bahwa amal sedikit tapi ketika dikerjakan terus menerus lebih baik daripada amal banyak yang dilakukan hanya sesaat. Karena istiqomah dalam beramal solih meskipun sedikit bisa menjamin untuk tetap istiqomah ya dalam ketaatan, zikir kepada Allah, muraqabah yang mendekatkan diri kepada Allah,
Nah, jadi amal sedikit tapi continue akan membuahkan hasil. Karena amalan tersebut justru lebih banyak mendatangkan pahala yang berlipat ganda daripada amalan banyak tapi terputus misalnya. Nah, pokoknya kita ya kalau udah punya amalan unggulan misalnya, ya istiqomah terus misalkan ya, setiap habis sholat istiqomah berapa lembar misalnya. Pokoknya walaupun hanya sedikit-sedikit kita rutinkan gitu. Barang siapa yang memaksakan diri mengerjakan suatu ibadah yang tidak ia sanggupi, khawatir bosan gitu ya. Jadi bahwa seorang muslim semakin umurnya bertambah, ini kita ya udah di 2026, di tahun baru ini apa saja yang harus kita lakukan ya, yaitu tadi banyak bersyukur, kemudian banyak istighfar ya, memohon ampun. Jadi diniatkan kepada Allah bahwa ya Allah, mudah-mudahan tahun ini seluruh dosa dihilangkan ya dari diri kita. Nah, jadi ada target-target tertentu supaya apa gitu ya, baik untuk target duniawi, target akhirat misalnya. Target akhirat misalnya, pokoknya di tahun 2026 saya ingin sholat tepat waktu misalnya. Di tahun 2026 saya akan meningkatkan bacaan dari 1 juz misalkan jadi 2 juz misalkan. Jadi ada target-target khusus ya 2026, karena sejatinya bertambah tahun itu berarti ajal kita semakin dekat ya. Jadi ajal kita semakin berkurang gitu ya. Bukan dilakukan pesta pora ya tahun baru itu, padahal tahun baru itu artinya ajal kita semakin dekat gitu ya. Harusnya kita bersedih ya tadi, banyak bersyukur, kemudian banyak mohon ampun sama Allah, kemudian punya target-target tertentu ya untuk akhirat kita, untuk dunia kita misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian tadi ya, bahwa kita tadi semakin umur bertambah harus semakin sungguh-sungguh dalam beramal ya. Tadi Nabi juga ya bahwa ketika ada menjelang wafatnya, beliau banyak baca subhanakallahumma bihamdika, astagfiruka atubu ilaik gitu ya. Kemudian banyak bertasbih, banyak mohon ampun sama Allah gitu ya. Nah, supaya bertemu Allah itu dalam kondisi terbaik. Dan karena kan amal itu bergantung pada akhirnya ya. Jadi amal itu tergantung di akhirnya, dan sebaik-baik amal soleh adalah yang dilakukan di akhir hidupnya. Nah, kemudian di sini kata perpisahan dan pesan Nabi ya kepada umatnya di Haji Wada apa saja. Nah, di sini Nabi mengumumkan kepada manusia ya bahwa kan ini di Haji Wada ya, haji terakhir. Jadi setelah Nabi menyampaikan risalah dengan jelas, sudah menunaikan amanah, menasihati umat ya berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya, beliau mengumumkan bahwa beliau akan melaksanakan haji di tahun ke-10. Itu beliau menetap di Madinah kan 9 tahun ya, bahwa ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian beliau menetap kurang lebih 9 ya, 10 diisi dengan jihad, dakwah, ta'lim. Nah, kemudian ketika beliau mengumumkan pengumuman akbar ini ya, untuk menyampaikan tuntunan kewajiban haji kepada manusia supaya mereka belajar tata cara manasik haji dari beliau ya, supaya mereka menyaksikan langsung ucapan beliau, perbuatan beliau, dan beliau berwasiat supaya mereka itu hadir ya, sehingga dakwah Islam menyebar dan risalah sampai pada orang dekat maupun jauh. Nah, di sini Jabir menuturkan bahwa Rasulullah tinggal 9 tahun ya di Madinah dan tidak menunaikan haji. Kemudian beliau mengumumkan manusia ya di tahun ke-10 bahwa beliau akan berhaji. Maka banyak orang-orang berbondong-bondong mendatangi Madinah. Semuanya tujuannya adalah mengikuti tata cara haji Rasulullah dan mengerjakan seperti amal beliau. Nah, sehingga ketika unta beliau telah berada di Baydha ya, aku melihat sejauh pandanganku di hadapan beliau berjubel orang ya, yang berkendaraan berjalan di sisi kanan beliau, di sisi kiri beliau, dan di belakang beliau. Jadi Rasulullah berada di tengah-tengah kami. Beliau menerima wahyu dan mengajarkan tafsirnya. Apa yang beliau kerjakan kami juga mengerjakan. Hingga ketika beliau tiba di Arafah, beliau mendapati tenda telah didirikan untuk beliau di Namirah, maka beliau singgah di tenda itu.
Nah, kemudian kata perpisahannya apa? Wasiat Nabi kepada umat saat di Arafah gitu ya. Nah, di sini Jabir menuturkan, hingga ketika matahari telah condong ke barat, Nabi memerintahkan untuk menyiapkan qaswa ya. Qaswa itu unta Nabi ya. Kemudian beliau berangkat mendatangi dasar lembah dan menyampaikan khutbah kepada orang banyak. Ini kan di Arafah terbayang ya. Beliau bersabda, nah ini amanat Nabi ya terakhir ketika haji wada. Nah, beliau di Arafah di Arafah ya menyampaikan wasiat seperti ini. Sesungguhnya darah kalian, inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, nah ini ya, haramun alaikum, jadi haram atas kalian, kahurmati yaumikum hadza, seperti ini ya khutbah Rasulullah yang harus terngiang-ngiang dalam hati dan pikiran kita ya. Ketika beliau terakhir gitu haji ya, beliau beramanat kepada orang-orang ya, ini adalah amanat beliau di akhir ketika haji wada ya, bahwa inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, harta kalian, dan maka haramun alaikum, haram atas kalian, kahurmati yaumikum hadza, seperti kesucian kalian hari ini, fi syahrikum hadza, di bulan ini ya, di bulan waktu itu kan di bulan haji ya, ketika Arafah itu adalah bulan yang sangat mulia, fi baladikum hadza, di negeri ini. Bahwa ketahuilah, kata Rasulullah, segala sesuatu dari urusan jahiliyah diletakkan di bawah telapak kakiku. Dan tuntutan darah di masa jahiliyah juga diletakkan, sudah dihapuskan. Darah pertama dari tuntutan darah kami yang saya hapuskan adalah tuntutan darah Ibnu Rabi'ah bin Haris. Ia disusukan pada Bani Sa'ad lalu dibunuh oleh kabilah Huzail. Riba jahiliyah juga dihapuskan, dan riba pertama dari riba kami yang aku gugurkan adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Riba itu semuanya digugurkan atau diputihkan. Bertakwalah kalian kepada Allah terkait para istri ya, karena kalian mengambil mereka dengan jaminan Allah, dan kalian menikmati farji, kemaluan mereka, dengan kalimat Allah. Kalian memiliki hak yang sama yang harus ditunaikan, yaitu tidak boleh mengizinkan seseorang pun yang tidak kalian suka menginjak tempat tidur kalian. Jika mereka melakukan, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dan mereka berhak mendapatkan nafkah dan pakaian secara patut yang harus kalian berikan. Sungguh aku sudah meninggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang tidak akan tersesat setelahnya jika kalian berpegang teguh, yaitu kepada Allah ya, yaitu Al-Quran. Dan kalian akan ditanyai tentang diriku apa yang kalian katakan. Ini adalah nasihat Rasulullah ya di haji wada, sehingga orang-orang menjawab, kami bersaksi bahwa engkau sudah menyampaikan, menunaikan, dan menasehati. Nah, di sini tadi ya banyak sekali kalimat-kalimat yang bisa langsung ditafsirkan ya. Maksud kalimat di sini adalah perintah Allah untuk membebaskan perempuan dari ikatan pernikahan dengan cara yang ma'ruf atau mempertahankan gitu ya dengan cara yang ihsan. Nah, kemudian di sini juga disampaikan tadi ya, istri tidak boleh mengizinkan seorang pun, baik laki-laki atau wanita, yang tidak menyukainya masuk ke rumah kalian. Jadi maksudnya bukan zina, sebab perbuatan ini haram baik suami membencinya atau menyukainya, dan ada hukum had pada tindakan ini. Nah, kemudian tadi ya ketika maka pukulannya tidak memberatkan. Nah, jadi di sini bahwa sambil berisyarat dengan jari telunjuk ya, dengan mengangkat ke atas, kemudian beliau menunjuk ke arah manusia, beliau mengucapkan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, sampai 3 kali ya. Di tempat ini terdapat lautan manusia yang tidak tahu jumlahnya selain Allah. Jadi di hari Arafah, tepatnya di hari Jumat, Nabi menerima wahyu, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini sudah kusempurnakan untuk kamu agamamu, sudah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Ini adalah nikmat terbesar dari Allah ya untuk umat, bahwa Allah sudah menyempurnakan agama sehingga tidak butuh agama yang lain ya selain dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu menjadikan beliau sebagai nabi terakhir, dan dia mengutus beliau itu ya, Nabi Muhammad itu, untuk bangsa jin, manusia. Tidak ada kehalalan selain apa yang beliau halalkan.
Tidak ada keharaman selain apa yang beliau haramkan. Tidak ada ajaran agama selain apa yang beliau syariatkan. Jadi segala sesuatu yang beliau beritakan itu adalah hak dan benar. Nah di sini ya misalnya wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adla. Nah di sini seperti itu, bahwa ketika ayat ini turun di hari Arafah ya, Umar menangis gitu ya, ketika tadi ayat tadi turun bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina ya. Jadi ketika ayat turun Umar menangis, maka ditanyakan, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Umar? Ia menjawab, yang membuatku menangis karena selama ini kita dalam proses penyempurnaan agama. Kalau agama sudah sempurna, maka tidak ada sesuatu yang sempurna kecuali pasti akan berkurang. Sepertinya Umar memprediksi dekatnya waktu kematian Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian perpisahan dan wasiat Nabi saat melempar jumroh apa saja misalnya. Jabir menuturkan bahwa aku melihat Nabi melempar jumroh dengan tetap di atas punggung unta beliau ya di hari nahar, sambil mengucapkan, ambillah manasik kalian dariku karena aku tidak tahu, barangkali aku tidak akan lagi menunaikan haji setelah hajiku ini. Nah dari Ummu Husain, ia mengatakan bahwa aku haji bersama Rasulullah. Aku melihat beliau ketika melempar jumroh Aqobah dan beranjak pergi dengan tetap berada di atas unta. Beliau ditemani Bilal dan Usamah, lalu Rasulullah berbicara panjang melebar. Kemudian aku mendengar beliau bersabda, Inna ummiro alaikum abdun mujadda aswad yakudukum bi kitabillah ta'ala fasma'u wa ati'u. Jika seorang budak yang hidungnya terpotong, lagi berkulit hitam, diangkat sebagai pemimpin, sedangkan ia memimpin kalian dengan kitab Allah, maka dengar dan taatilah. Nah ini tentang harus mentaati pimpinan ya, Rasulullah berwasiat. Kemudian wasiat dan ucapan perpisahan Nabi kepada umat di hari nahar ya. Nah dari Abu Bakroh bahwa Nabi duduk di atas unta ya, sementara seseorang memegang tali kendalinya atau tali kekangnya. Beliau berkhutbah kepada manusia ya di hari nahar. Beliau mengucapkan, tahukah kalian hari apa ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Kemudian beliau diam sampai kami mengira beliau akan memberi nama lain. Lalu beliau bersabda, bukankah ini hari nahar? Kami menjawab, benar wahai Rasulullah. Beliau bertanya lagi, bulan apa ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau diam hingga kami mengira bahwa beliau akan menamainya dengan lain. Lalu bersabda, bukankah ini adalah bulan Zulhijjah? Kami menjawab, benar wahai Rasulullah. Beliau bertanya lagi, negeri apa ini? Kami menjawab, Allah wa Rasuluh a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau diam sampai kami mengira bahwa akan menamainya dengan yang lain. Lalu beliau bersabda, bukankah ini adalah haram? Kami menjawab, benar wahai Rasulullah. Nabi bersabda, tadi ya yang tadi, inna dima'akum wa amwalakum. Nah ini adalah bahwa sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, dan kulit kalian haram, maka jangan kalian langgar seperti keharaman hari kalian ini. Di bulan ini dan negeri ini kalian akan bertemu Allah ya, dia akan mempunyai kalian, akan menanya kalian tentang amal kalian. Jangan kalian kembali kepada kafir atau sesat sepeninggalku, di mana sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Ketahuilah hendaknya yang hadir menyampaikan nasihat ini kepada yang tidak hadir, karena barangkali orang yang menerima berita lebih paham dari yang mendengarnya secara langsung. Perhatikanlah apakah aku sudah menyampaikan. Selanjutnya beliau berbalik menuju 2 ekor domba yang bagus dan menyembelih keduanya. Nah, jadi di sini Ibnu Abbas berkata ya, demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh ini adalah wasiat beliau kepada umat. Maka hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya, diamnya Nabi di belakang setiap dari 3 pertanyaan di atas bertujuan untuk mengundang penasaran dan supaya konsentrasi ya. Nah, jadi dari Ibnu Umar ia berkata bahwa di hari nahar, di hari ketika menyembelih, Nabi berhenti di antara jumroh-jumroh. Beliau bersabda, ini hari haji yang paling besar, haji akbar ya. Lalu beliau mengucapkan, ya Allah saksikanlah. Lalu beliau menyampaikan pesan terakhir kepada manusia karena mereka berkata ini adalah haji wada ya, haji perpisahan. Jadi Allah sudah membuka pendengaran semua jemaah haji di Mina ya, sehingga mereka bisa mendengar khutbah Nabi di hari nahar ya. Ini adalah mukjizat beliau bahwa dia memberkahi pendengaran mereka untuk menguatkannya sampai orang yang jauh maupun yang dekat mendengar khutbah ini. Bahkan beliau bisa mendengarnya meskipun berada di rumah. Dari Abdurrahman Mu'az At-Tamimi ia menuturkan bahwa Rasulullah berkhutbah kepada kami saat berada di Mina. Telinga kami serasa dibuka hingga kami bisa mendengar apa yang berucapkan meskipun kami berada di tempat tinggal kami.
Kemudian nasihat Nabi ketika hari tasyrik, apa saja ya hari tasyrik. Nah, jadi Nabi menyampaikan khutbah kepada manusia pada tanggal Zulhijjah, 12 Zulhijjah, yaitu hari tasyrik ya. Kan 10 itu hari rayanya ya, ini ya. Kemudian 11, 12, 13 hari tasyrik. Nah, Rasulullah menyampaikan khutbah pada tanggal 12 ya. Hari itu adalah Yaumur Ru'us, hari kepala-kepala, karena penduduk Mekah memang menamakannya demikian karena mereka menyantap kepala hewan kurban di hari itu, dan hari ini merupakan pertengahan di hari tasyrik. Nah, dari Abu Najih, dari dua orang sahabat Nabi, yang keduanya dari Bani Bakar, ia berkata, kami melihat Rasulullah khutbah di tengah hari tasyrik ketika kami berada di samping unta beliau. Ini khutbah beliau yang disampaikan di Mina. Nah, beliau menyampaikan bahwa dari Abu Nadrah, ia berkata, telah bercerita kepadaku orang yang mendengar khutbah Nabi di pertengahan hari tasyrik. Nah, ini khutbah Nabi di hari tasyrik. Wahai manusia, sesungguhnya Rob kalian satu dan Bapak sesungguhnya Rob kalian satu, kecuali tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non Arab gitu ya. Bahwa kan kadang merasa orang Arab merasa lebih terhormat ya, bahwa kata Nabi tidak ada keutamaan orang Arab atas orang ajami non Arab, orang ajam atas orang Arab, orang berkulit merah atas yang berkulit hitam, dan tidak pula orang yang berkulit hitam atas orang berkulit merah kecuali ketakwaan. Apakah aku sudah menyampaikan? Mereka berkata serentak, Rasulullah SAW sudah menyampaikan. Kemudian beliau bertanya, hari ini hari apa? Mereka menjawab, hari haram. Bulan apa? Bulan haram. Negeri apa? Negeri haram. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah sudah mengharamkan di antara kalian darah kalian ya, harta kalian dan kehormatan kalian seperti keharaman pada hari ini. Ini wasiat Rasulullah ya. Nah, tadi seperti itu. Jadi memang terdapat kalimah-kalimah lain ya dari khutbah Nabi dalam peristiwa Haji Wada. Beliau menyampaikan di tempat-tempat suci, diantaranya misalnya Ibnu Abbas menyampaikan bahwa beliau berkhutbah kepada manusia di Haji Wada itu. Beliau bersabda, sesungguhnya setan sudah putus asa agar disembah di negeri kalian. Ya, jadi akan tetapi ia ridho ditaati dalam perkara lain dari amal-amal yang kalian pandang remeh. Hati-hatilah, sesungguhnya aku sudah meninggalkan di tengah kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh, pasti kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu ketika kalian berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah nabinya. Nah, ini ya, bahwa diantaranya wasiat-wasiat Rasulullah ya, bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda ketika khutbah ya kepada manusia sambil tetap mengendarai unta Jad'ah ya di Haji Wada, wahai manusia, taatilah Rob kalian, kerjakan sholat 5 waktu, tunaikan zakat, saum di bulan Ramadan, taati pemegang urusan kalian, pasti kalian masuk surga. Itu ya diantara wasiat-wasiat Rasulullah. Kesimpulannya bahwa seluruh manusia ya mendatangi Madinah untuk memenuhi ajakan Nabi berhaji, menunaikan haji bersama. Berdasarkan ucapan Jabir, maka banyak orang berbondong-bondong mendatangi Madinah, semuanya berniat mengikuti Rasulullah dan melakukan seperti perbuatan beliau. Dianjurkan orang yang berhaji singgah di Arafah ya, setelah matahari condong ke barat, jika hal ini dapat ia lakukan. Dianjurkan imam menyampaikan khutbah pada jamaah haji di Arafah, di mana dalam khutbah itu menjelaskan hal-hal yang mereka perlukan dan menitik beratkan pada penjelasan tauhid ya, ajaran-ajaran pokok agama, memperingatkan perbuatan syirik, bid'ah, maksiat, dan berpesan pada jamaah untuk mengamalkan Quran Sunnah. Di sini telah terbukti diriwayatkan dengan sahih bahwa Nabi di Haji Wada menyampaikan 3 kali khutbah ya. Yang pertama khutbah Nabi di Arafah, kemudian khutbah Nabi di Nahar ya di Mina, dan khutbah juga di Mina pada tanggal 12 Zulhijjah. Tambahan lagi, menurut mazhab Imam Syafi'i, imam juga menyampaikan khutbah di tanggal 7 Zulhijjah. Jadi di setiap khutbah imam mengajarkan kepada manusia apa yang mereka perlukan ya dari amalan haji sampai tiba khutbah berikutnya. Kemudian Rasulullah menegaskan pengharaman ya penumpahan darah ya, hati-hati jangan sampai menumpahkan darah tanpa hak, menodai kehormatan, merampas harta, melukai kulit manusia. Nah ini
Bolehnya menggunakan perumpamaan dan penyamaan antara sesuatu yang serupa, mengacu pada Rasulullah bahwa seperti keharaman hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Kemudian dihapuskan perbuatan jahiliyah ya, tadi riba, bahwa tidak ada kisos untuk orang yang dibunuh di masa jahiliyah. Kemudian pemimpin dan orang yang memerintahkan kebaikan serta mencegah kemungkaran wajib memulai dari diri sendiri dan keluarga. Jadi pemimpin memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar itu wajib memulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena hal ini lebih memungkinkan ucapannya diterima dengan hati terbuka ya, bagi orang yang baru masuk Islam. Nah, tadi yang diputihkan, dibatalkan dalam masalah riba adalah jumlah di atas nilai pokok yang dipinjamkan, sedangkan modal pokok yang dipinjamkan ini tetap menjadi hak pemilik. Kemudian juga harus memperhatikan hak perempuan, mempergauli mereka dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf. Banyak hadis tentang hal ini ya. Nah, kemudian kewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada istri. Boleh memberi sanksi kepada istri ketika melakukan sesuatu yang mengharuskan tindakan itu. Namun syarat-syarat dan acuan yang telah ditentukan Quran Sunnah serta tidak muncul kemungkaran lebih berat akibat pemberian hukuman. Kemudian berwasiat agar tetap memegang kepada kitab Allah dan sunnah Nabi. Nah, ini sabda Nabi ya. Hendaknya kalian mengambil manasik kalian dari Quran. Aku tidak tahu, barangkali aku tidak dapat lagi berhaji setelah haji ini. Nah, ini maksudnya ya, ambillah manasik kalian. Di sini perkara-perkara yang aku lakukan dalam hajiku baik berupa ucapan, perbuatan maupun sikap adalah tuntunan haji dan caranya. Itu adalah manasik kalian. Maka ambillah dan terimalah dariku, hafalkan, kerjakan, dan ajarkan kepada manusia. Hadis ini juga merupakan dasar utama ya terkait manasik haji. Bahwa dalam sholat juga, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat kalian seperti kalian melihat sholatku gitu ya. Sama dalam berhaji juga. Jangan sampai kita udah haji jauh-jauh ya, tetapi tidak sesuai dengan syariat yang baginda Rasulullah sampaikan. Kemudian Nabi bersabda tadi ya, barangkali aku tidak dapat berhaji lagi setelah tahun ini. Ini adalah isyarat ucapan selamat tinggal ya kepada mereka dan memberitahu bahwa Rasulullah sudah dekat ajalnya. Kemudian anjuran untuk mengambil ajaran dari beliau, mempergunakan kesempatan karena itu adalah haji terakhir ya. Nah, kemudian anjuran mengajarkan dan menyebarkan ilmu, bahwa kepahaman itu bukan syarat bolehnya menyampaikan informasi, bahwa boleh jadi di generasi akhir muncul orang yang lebih mengerti dibanding generasi yang terdahulu. Bahwa, nah ini sebenarnya. Kemudian penggunaan metode pertanyaan, kemudian diam. Ini juga Nabi tadi ya, nanya kemudian diam gitu ya, dan memberikan penjelasan menunjukkan besarnya masalah yang dibicarakan. Nah, ini ada perintah mentaati pemimpin tadi ya, walaupun budak hitam yang hidungnya terpotong ya. Perintah mentaati pemimpin selagi ia memimpin manusia dengan kitab Allah. Apabila nampak perbuatan maksiat dan mungkar, dinasihati, diingatkan pada Allah dan supaya kembali lagi kepada Allah. Dan lain sebagainya ya, tentang menyembelih kurban, itu adalah sunnah muakkad dan lain-lainnya. Kemudian ucapan perpisahan Nabi kepada yang masih hidup. Nah, juga ada ucapan perpisahan Nabi ya kepada yang masih hidup saat itu. Dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah tiap kali tiba giliran malam Aisyah bersama Rasulullah, beliau keluar ke Baqi ya di akhir malam, lalu mengucapkan, semoga keselamatan terlimpah pada kalian wahai penghuni makam kaum yang beriman. Kalian pasti mendapatkan apa yang dijanjikan pada kalian, pahala kalian ditangguhkan sampai besok, dan insya Allah kami akan menyusul kalian, ya Allah ampunilah untuk penghuni Baqi. Nah, ini ya, Baqi itu adalah nama makam ya penduduk Madinah, dinamakan Baqi Gharqad ya karena keberadaan Gharqad di dalamnya, yaitu pohon ausaj yang besar. Nah, seperti itu. Jadi dalam riwayat lain Nabi bersabda, Jibril mendatangiku, kemudian dia mengatakan, Tuhanmu memerintahkanku mendatangi penghuni Baqi untuk memintakan ampun bagi mereka. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, bagaimana aku berkata kepada mereka? Beliau menjawab, ucapkanlah, nah ini ya doa untuk orang yang sudah meninggal, Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullah al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, ini doa yang harus dibaca ya, bahwa Imam Ubay mengungkapkan bahwa
keluarnya Nabi ini adalah terjadi di akhir usia beliau. Ini mengindikasikan bahwa sebagai pamitan ya beliau pada orang-orang yang sudah meninggal juga, sebagaimana pernah beliau lakukan kepada para syuhada Uhud. Oleh karena itu alam beliau pergi di malam hari dan berdiri di Baqi mendoakan mereka seperti penuturan Aisyah. Kemudian aku mengikuti beliau hingga beliau tiba di Baqi. Beliau berdiri lama mengangkat kedua tangan 3 kali kemudian pergi. Nah, dari Uqbah bin Amir bahwa suatu hari Nabi keluar kemudian mensolatkan para pejuang Uhud ya dengan cara sholat mayit. Setelah lewat 8 tahun dari kematian mereka, layaknya orang yang berpamitan kepada yang masih hidup dan yang telah mati. Kemudian beliau naik ke atas mimbar dan bersabda, sesungguhnya aku akan mendahului kalian, dan aku menjadi saksi atas kalian. Tempat perjanjian kalian adalah telaga. Sungguh demi Allah aku melihat telagaku sekarang dari tempat berdiriku ini. Sungguh aku sudah diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Sungguh demi Allah aku tidak mengkhawatirkan kalian menyekutukan Allah semeninggalku, tapi aku khawatirkan bahaya dunia atas kalian, bahwa kalian nanti akan berlomba-lomba meraih ya, saling bunuh, sehingga kalian binasa seperti umat terdahulu. Nah ini ya, bahwa hadis sahih di sini ada penjelasannya bahwa para syuhada perang tidak disolatkan, sedangkan hadis ini sepertinya Rasulullah mendoakan mereka dan memintakan ampun untuk mereka ketika beliau tahu ajal beliau sudah dekat. Beliau berpamitan ya pada mereka dengan doa tersebut, sebagaimana beliau mengucapkan selamat tinggal pada penghuni Baqi dengan memohonkan ampun untuk mereka. Nah di sini ya bahwa seperti itu. Nah, jadi pamitan Rasul pada orang-orang yang masih hidup jelas ya, karena konteks hadisnya mengindikasikan bahwa peristiwa itu terjadi di akhir hidup beliau. Adapun pamitan beliau pada orang yang sudah mati, maka dengan memintakan ampun untuk penghuni Baqi, berdoa ya untuk para syuhada Uhud, dan akhirnya beliau menziarahi mereka dengan jasad kasar beliau. Kesimpulannya, nah ini ya, antusiasme Nabi memberi manfaat pada umat, menasihati mereka ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Oleh karena itu beliau mendoakan para syuhada Uhud ya, setelah 8 tahun kematian mereka, menziarahi penghuni makam Baqi dan mendoakan, berwasiat pada orang yang masih hidup, menasihati mereka, memberi petua, perintah larangan kepada mereka. Beliau tidak meninggalkan kebaikan kecuali telah beliau tunjukkan pada mereka, pun tidak meninggalkan keburukan kecuali telah memperingatkannya pada mereka. Nah ini ya Rasulullah. Jadi peringatan dari bahaya nikmat dunia bagi orang yang diberi, maka harus waspada ya akibat buruknya. Tidak terlena dengan kemewahan, tidak berlomba meraih untuk mengkurangkan apa yang dimiliki untuk menaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sakit Nabi ya, terakhir sakit Nabi dan perintah beliau kepada Abu Bakar untuk mengimami sholat ya. Kan Rasulullah pulang haji wada ceritanya ya pada bulan Zulhijjah. Beliau berada di Madinah selama hari-hari yang tersisa dari bulan ini ya, bulan Muharram dan Safar. Beliau juga menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Ketika orang-orang dalam kondisi seperti Rasulullah mulai jatuh sakit ya, di malam akhir bulan Safar, dikatakan di tanggal 22 dan dikatakan pula di tanggal 29. Bahkan ada juga yang mengatakan di awal bulan Rabiul Awal. Beliau mensolatkan para syuhada Uhud, kemudian mendoakan ya, tadi pergi menziarahi penghuni makam Baqi, mengucapkan salam kepada mereka, mendoakan mereka sebagai ucapan selamat tinggal. Suatu kali beliau pulang dari Baqi dan mendapati Sayyidah merasakan pusing di kepalanya, seraya berkata, aduh sakitnya kepalaku. Maka beliau bersabda, bahkan demi Allah wahai Aisyah, akulah yang patut mengucapkan alangkah sakitnya kepalaku. Aisyah menuturkan kepada beliau berpesan, apa ruginya engkau seandainya engkau meninggal sebelumku dan aku mengurus memandikan jenazahmu, mengkafanimu, mensolatkanmu dan menguburkanmu. Aku berkata, demi Allah, sepertinya aku menduga seandainya ada yang sudah melakukan hal ini, Anda kembali ke rumahku lalu Anda bercengkerama dengan istri yang lain. Ia mengungkapkan, Rasulullah tersenyum. Sakit beliau semakin keras sehingga beliau tidak sanggup lagi menahan saat beliau berada di rumah Maimunah ya. Maka beliau memanggil istri-istri beliau dan meminta izin untuk dirawat di rumahnya Siti Aisyah gitu. Jadi awal Rasulullah mengalami sakit parah itu di rumahnya Maimunah. Kemudian beliau meminta izin kepada istri beliau untuk ingin dirawat di rumahnya Siti Aisyah ya. Siti Aisyah menyampaikan, ketika Rasulullah merasakan sakit ya, beliau sudah parah gitu ya, beliau meminta izin pada istrinya untuk dirawat di rumahku dan beliau diberi izin.
Beliau pun keluar ya dari rumah Maimunah, dipapah 2 orang dengan kedua berjalan menyeret tanah ya, dipapah oleh Abbas bin Abdul Muthalib dan seorang yang lain. Aisyah pernah menceritakan bahwa ketika Rasulullah masuk rumah ya mengalami sakit parah, beliau berkata, tuangkanlah air padaku 7 geriba. 7 geriba itu di sini ini teori pengobatan ya, karena bilangan 7 itu banyak dipakai dalam perkara syariat pun. Ini adalah asal penciptaan dalam riwayat lain. Nah, ini tentang hal ini ya. Jadi ketika Rasulullah sakit parah, beliau bersabda, tuangkanlah air padaku dari 7 geriba yang tutupnya belum dilepas. Barangkali aku bisa menyampaikan wasiat pada manusia. Kemudian kami mendudukkan beliau di mikhdab ya, miliknya Hafsah istri Nabi. Kemudian kami mulai menyiram tubuh beliau dengan air dari geriba itu ya. Ini salah satu metode penyembuhan ya, menyiram tubuh beliau dengan air dari geriba hingga beliau berisyarat dengan tangan bahwa maksudnya kalian sudah cukup melakukannya. Kemudian beliau keluar menemui orang banyak, sholat dengan mereka dan berkhutbah dengan mereka. Siti Aisyah berkata, Rasulullah mengalami sakit yang berat ya. Kemudian beliau bertanya, apakah orang-orang sudah sholat gitu ya. Jadi ketika di Siti Aisyah ya, Rasulullah mengalami sakit yang begitu parah, kemudian nanya, udah sholat belum ya. Kami menjawab belum. Mereka menunggu Anda ya, biasanya Rasulullah mengimami. Beliau bersabda, siapkan air untukku dalam bak. Kami pun melakukannya. Kemudian beliau mandi dan berusaha bangkit dengan susah payah, tetapi malah pingsan ya setelah mandi. Ketika beliau siuman, apakah sudah pada sholat? Kami menjawab belum. Mereka menunggu Anda wahai Rasulullah. Beliau bersabda, siapkan air untukku dalam bak. Kami pun melakukannya. Lantas beliau duduk dan mandi. Selanjutnya dengan susah payah beliau berusaha bangkit, namun pingsan lagi. Jadi beliau sangat luar biasa ya kepada umatnya, walaupun separah itu gitu ya, mandi lagi ingin mengimami ya. Sejurus kemudian beliau bersiuman dan bertanya, apakah sudah pada sholat gitu ya. Kami menjawab belum. Mereka menunggu Anda wahai Rasulullah. Beliau bersabda, siapkan air untukku dalam bak. Kami melakukannya. Lantas beliau duduk dan mandi, kemudian berusaha bangkit tapi susah ya, namun malah pingsan lagi. Kemudian ketika beliau siuman bertanya lagi gitu ya, apakah sudah sholat? Kami menjawab belum. Mereka menunggu Anda wahai Rasulullah. Sungguh Aisyah menuturkan, orang yang tetap berada di dalam masjid menunggu Nabi untuk menunduk sholat isya ya, saat itu menunaikan sholat isya. Kemudian Rasulullah mengirim utusan kepada Abu Bakar supaya ia mengimami sholat orang banyak. Utusan itu mendatanginya dan berkata, Rasulullah menyuruhmu mengimami sholat gitu. Udah aja kan Rasulullah beberapa kali pingsannya, mandi pingsan pada sholat isya. Udah we cenaku Abu Bakar we. Nah kemudian Rasulullah menyuruh mengimami sholat ya. Abu Bakar berkata, ia seorang yang lembut ya, wahai Umar, sholatlah dengan orang banyak. Umar menjawab, engkau lebih berhak katanya. Jadi karena beliau itu tidak enakan gitu, silakan saja Umar gitu. Tapi Umar menjawab, engkau lebih berhak melakukan hal itu. Kemudian Abu Bakar memimpin sholat ya, orang banyak di hari itu, di sholat isya itu. Kemudian Rasulullah merasa agak enak badan, beliau keluar dipapar oleh 2 orang, yang salah satunya Abbas, untuk sholat zuhur. Sementara Abu Bakar tengah sholat bersama orang-orang muslim. Ketika Abu Bakar melihat beliau, lalu Abu Bakar mau mundur ya, itu kan sholat zuhur atau malam sholat isya ya. Kemudian ketika melihat Nabi ke sana ya, Abu Bakar kemudian beliau mundur, tapi Nabi berisyarat supaya enggak mundur. Dan beliau berkata kepada keduanya, duduklah, dudukkan aku di sampingnya. Kemudian keduanya mendudukkan beliau di samping Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar sholat ya dengan berdiri mengikuti sholat Nabi, sedangkan orang-orang sholat mengikuti sholat Abu Bakar. Dan Nabi dalam keadaan duduk. Nah ini secara tegas riwayat menyatakan bahwa sholat ini adalah sholat zuhur. Jadi Nabi sangat ingin ya Abu Bakar menjadi imam, dan beliau memerintahkan ini berulang kali gitu ya. Nah di sini diriwayatkan dari Aisyah bahwa ketika Rasulullah sakit keras, bila datang ya memberitahukan kepadaku ya, beliau bersabda, perintahkan Abu Bakar memimpin orang untuk sholat. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, Abu Bakar itu orangnya berhati tulus, dan jika ia berdiri di tempat Anda mengimami sholat, ia tidak bisa membuat manusia mendengar. Sekiranya Anda memerintahkan Umar saja. Beliau bersabda, perintahkan Abu Bakar memimpin orang-orang sholat. Kemudian aku berkata kepada Hafsah, sampaikan kepada beliau bahwa Abu Bakar itu orang yang berhati halus ya. Kapan ia berdiri di tempat Anda, ia tak kuasa membuat orang-orang mendengar. Sekiranya Anda memerintah Umar saja. Kemudian ia menyampaikan hal itu kepada beliau. Rasul bersabda, sungguh kalian ini persis seperti
pengagum-pengagum Yusuf, perintahkan Abu Bakar memimpin sholat orang-orang. Kemudian Hafsah dan Aisyah, ya, aku tidak pernah mendapat kebaikan gara-gara darimu. Nah, jadi Aisyah melanjutkan, kemudian mereka menyuruh Abu Bakar sholat dengan manusia. Nah, manakala ia sudah mulai sholat, Rasulullah merasa diri agak sehat. Beliau berdiri di papah dua orang, ya, berjalan menyeret masuk ke dalam masjid. Ketika Abu Bakar mendengar suara pelan beliau, ia bergerak mundur, tapi Rasulullah berisyarat kepadanya, tetaplah di tempatmu. Rasulullah maju, ya, hingga duduk di sisi Abu Bakar. Di sisi kirinya Rasulullah mengimami sholat dengan duduk, sedangkan Abu Bakar berdiri. Abu Bakar mengikuti sholat Nabi dan orang-orang mengikuti sholat Abu Bakar. Nah, ini alasannya yang mendorong Aisyah menolak menunjuk Nabi Abu Bakar itu untuk mensholat itu adalah seperti yang dijelaskan sendiri di riwayat bahwa aku sudah membantah Rasulullah terkait itu dan tidak ada yang mendorongku melakukan penolakan berulang kali, bahwa hatiku tidak yakin orang-orang bisa dengan lapang dada menerima seorang yang menggantikan tempat beliau selamanya. Dan aku berpendapat bahwa tidaklah seseorang berdiri di tempat beliau kecuali orang yang menudingnya sebagai pertanda keburukan wafat Rasulullah. Maka aku ingin Rasulullah menjauhkan hal itu dari Abu Bakar. Karena itu Nabi berkata kepada Hafsah, sungguh kalian ini persis seperti pengagum-pengagum Yusuf, gitu ya. Ibnu Katsir berkata bahwa pemilihan Rasul, ya, kepada Abu Bakar itu adalah perkara yang sudah pasti dalam masalah agama, dan pemilihan beliau itu bukti bahwa Abu Bakar sosok yang paling dalam ilmunya, ya, paling mengerti Quran, mengingat Rasulullah, ya, bahwa yang mengimami suatu kaum itu adalah yang mengerti di antara kalian terhadap kitab Allah. Nah, jadi kesimpulannya di sini udah terlalu siang, ya. Anjuran menziarahi makam para syuhada Uhud, ya, makam baki, mendoakan mereka dengan syarat tidak melakukan syadurihal, ya, bersusah payah dalam menempuh perjalanan. Boleh laki-laki memandikan dan merawat jenazah istrinya. Boleh seorang laki-laki meminta izin kepada istrinya untuk dirawat di rumah salah seorang dari mereka kalau kesulitan berpindah-pindah. Namun bila mereka tidak mengizinkan, ia mengundi di antara mereka. Nah, sakit dan pingsan bisa dialami para nabi, ya, lain halnya dengan gangguan jiwa, di mana hal itu tidak boleh. Nah, sakitnya para nabi, nah ini untuk memperbanyak pahala mereka, menaikkan derajat yang menghibur manusia lantaran nabi pun bisa sakit, gitu ya. Nah, kemudian anjuran mandi karena pingsan, karena dapat mengambilkan semangat, menghilangkan atau menurunkan panas. Apabila imam terlambat sebentar dari sholat, ditunggu. Kemudian apabila tidak dapat ditunggu, maka orang yang paling paham mengimami jamaah. Keutamaan Abu Bakar lebih dipilih dari seluruh sahabat karena beliau adalah orang yang paling layak menjadi khalifah, ya, dibanding yang lain. Nah, sebab mengimami sholat orang banyak adalah hak khalifah, dan karena itu para sahabat mengatakan, kami ridho untuk urusan dunia kami terhadap orang yang Rasulullah ridhoi untuk memimpin urusan agama kami. Nah, ini kalau imam sibuk, gitu ya. Nah, ini misalnya tadi menunjuk seseorang menggantikan. Kemudian keutamaan Umar, di mana Abu Bakar menaruh kepercayaan kepadanya. Oleh karena itu Abu Bakar menyuruh untuk memimpin sholat dan tidak memilih sahabat yang lain. Nah, boleh memuji menyanjung secara langsung, ya, terhadap orang yang diyakini aman dari sifat ujub, misalnya seperti berdasarkan ucapan Umar pada Abu Bakar, engkau lebih berhak menjadi imam. Nah, dan lain sebagainya, ya. Ini masih banyak, udah siang, ya. Nah, di sini mungkin banyak faedah yang bisa kita ambil, ya, dari kisah baginda Rasulullah SAW menjelang wafatnya, gitu ya. Dan ini masih banyak sebetulnya, tetapi mungkin karena sudah siang, alhamdulillah, ya, untuk tazkirah hari ini. Mohon maaf kalau terlalu agak panjang, ya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani baginda Rasulullah SAW, bagaimana beliau, gitu ya, sangat luar biasa sekali terhadap umatnya, ya, walaupun sedang sakit sampai mandi pingsan gitu, begitu sangat luar biasa sekali, ya, Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa meneladani apapun yang beliau lakukan, gitu ya, berbagai halnya, dan Allah mampukan kita untuk meneladani dari apa yang Rasulullah lakukan, ya, tentang kesungguh-sungguhannya beliau, gitu ya, dalam mengurus umat, tentang kesungguh-sungguhannya beliau, gitu ya, dalam memberikan wasiat terus, gitu ya, tidak pernah lupa sampai pada haji wada 3 kali, ya,
di Yaumun Nahar, di Mina, kemudian di Yaum Arafah, senantiasa memberikan nasihat kepada umatnya saking cintanya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Hanya itu saja, mohon maaf untuk hari ini agak baliut gitu ya. Nah, tetapi mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil ya dari peristiwa Rasulullah SAW Haji Wada ya, sampai barusan beliau menjelang sakit kerasnya gitu ya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang dia sampaikan bisa bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya, terutama dalam meneladani sifat-sifat Rasul. Semoga kita sebagai umatnya bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk hari ini, kajian hari ini telah selesai. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Doa